When the giants tower over my faith, and I'm frozen by the battles I face, there is just one place I go to be saved. In the shelter of your wings, you cover me, and it's here my rescued heart begins to sing. There is just one place I go to be saved. Oh, you're the only one that I call home. There is nowhere else I'd rather go. You're the only one that I call home. Oh, there is nowhere else I'd rather go. You're the only one that I call home. I run in the arms, in the arms, in the arms of Jesus. You will never fail, never fail. You are my strong tower. I run in the arms, in the arms, in the arms of Jesus. You will never fail, never fail. You are my strong tower. Shalom, selamat sore rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan. Kita bersekutu kembali dalam One Step Closer Ignite Evening Service pada sore hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan dengan tema anak muda dan gaya hidup hedonisme. Ya, satu gaya hidup yang seperti apa sih? Dan apa yang dikatakan Alkitab bicara mengenai hedonisme? Supaya kita sungguh-sungguh sebagai anak muda, kita terus belajar, diajar oleh firman Tuhan dan dipimpin oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan Allah yang mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Saya berikan waktu bagi kita untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Sungguh besar setiamu ya Allah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yeah, yeah, yeah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Allah kita yang mengasihi kita dan kasih yang kekal. Sembah Dia, percaya penuh kepada Dia. Dia menguatkan hidup kita. Oh yeah, yeah. Sama-sama katakan, tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam
ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, oh, oh. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dan kasih yang kekal. Pada sore hari ini ya Bapa, kami boleh bersekutu kembali dalam ibadah sore One Step Closer, Ignite Evening Service. Bapa, Engkau yang memberkati seluruh anak-anak-Mu, anak-anak muda yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan pada sore hari ini membawa kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, oh. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, oh, sepasti
begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh. Shalom anak muda GSRI, kembali kita bertemu dalam One Step Closer, dan tema hari ini adalah anak muda dan hedonisme. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu, kalau kami boleh berjumpa kembali pada sore hari ini, dan kami mohon berkat-Mu Tuhan, di dalam pembawaan firman ini, biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh tersampaikan kepada anak-anak muda, generasi milenial ini Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam hidupnya. Berkati kami ya Tuhan, untuk boleh menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah anak muda dan hedonisme. Hedonisme adalah satu gerakan yang mungkin teman-teman anak muda sangat familiar dengan hal ini, ataupun mungkin tidak terlalu familiar juga, tapi sebenarnya sudah hidup dalam gaya ini tanpa disadari. Karena itu marilah kita belajar bersama-sama sore hari ini dan mengenali apa itu hedonisme, dan bagaimana sebagai anak muda kita meresponi dan mengawasi hal ini, mencermati hal ini supaya boleh bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan melihat definisi dari hedonisme adalah hedon gitu ya, yang berarti kesenangan. Nah, tokoh dari hedonisme sendiri itu ada Aristippos dari Kirene ya, dari Afrika di tahun 433 hingga 395 sebelum Masehi, masa hidupnya. Nah, Aristippos ini mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Sokrates yang sangat terkenal tentang apa itu tujuan hidup.
Dan Aristippus menjawab bahwa tujuan hidup itu adalah kesenangan. Nah, itulah yang merupakan cikal bakal dari gerakan hedonisme, bagaimana orang mengutamakan untuk hidupnya, tujuan hidupnya diarahkan kepada kesenangan semaksimal mungkin di dalam hidupnya. Nah, kemudian tokoh yang berikutnya adalah Epikuros dari Yunani. Ini juga mungkin sudah sering dikenal begitu ya. Epikuros dari Yunani, masa hidupnya adalah 342 sebelum Masehi sampai dengan 270 sebelum Masehi. Nah, Epikuros juga mau menekankan hal yang sama, tetapi kesenangan yang dimaksudkan oleh Epikuros adalah kesenangan yang lebih mendalam. Hidup dalam kesederhanaan untuk mencapai kesenangan yang maksimal. Jadi kalau saya boleh sampaikan bahwa Epikuros mau mengajarkan menahan diri untuk kesenangan yang biasa untuk mencapai kesenangan yang maksimal. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi dua tokoh ini adalah dua tokoh yang menggerakkan, yang menjadi penggerak dari hedonisme, bagaimana orang diarahkan tujuan hidupnya untuk mencari kesenangan diri dan mengatakan bahwa itulah yang menjadi tujuan hidup manusia. Nah, kita akan melihat ciri-ciri dari orang hedonisme di dalam zaman sekarang, ya, lebih terlihat dalam zaman sekarang. Ciri-ciri yang pertama adalah orang yang hidup dalam filsafat atau pengajaran hedonisme selalu berpikir bahwa kenikmatan pribadi adalah tujuan utama dalam hidup. Maka dalam seumur hidupnya, apapun yang dia lakukan, dia akan melakukannya untuk kesenangan dirinya sendiri. Meskipun kelihatannya hal itu sesuatu yang agamawi, tetapi tujuannya adalah kesenangan diri sendiri. Nah, kita akan melihat nanti beberapa bentuk yang ditunjukkan oleh orang-orang yang punya ciri-ciri gaya hidup hedonisme ini. Yang kedua, orang yang punya pemahaman hedonisme atau akhirnya memilih untuk punya gaya hidup hedonisme cenderung mengabaikan perasaan atau kebahagiaan orang lain dalam memenuhi keinginan. Jadi bagi dia, kenikmatan dia yang paling utama, asalkan dia senang, kepentingan orang lain tidak terlalu dipedulikan. Sebenarnya gerakan hedonisme itu juga sangat dekat dengan gerakan postmodernisme yang terjadi di kalangan anak muda, yang mengatakan bahwa semua itu benar, tidak ada yang mutlak, begitu ya. Apa yang menjadi benar itu ditentukan oleh diri sendiri. Nah, jadi orang yang mempercayai atau hidup dalam gaya hedonisme ini, dia akan cenderung egois, mengabaikan perasaan dan kebahagiaan orang lain demi kepentingan dirinya. Dia berpikir bahwa orang lain hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Orang lain bisa menjadi alat-alat bagi dia untuk memenuhi kesenangan dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah materialis. Tidak pernah merasa puas dengan yang dimiliki, selalu mencari harta yang lebih, dan kekayaan merupakan unsur penting dalam kehidupan. Karena bagi dia, uang bisa membawa kebahagiaan. Uang menjadi sumber kebahagiaan. Dan dia selalu mengisi kesenangan itu dengan berusaha mendapatkan uang. Sehingga pada saat dia tidak mempunyai uang, dia tidak merasa bahagia. Itu menjadi satu hal yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang punya gaya hidup hedonisme. Maka segala cara dapat ditempuh, segala cara dapat dibenarkan oleh orang yang punya gaya hedonisme. Nah, kita melihat bagaimana pandangan Alkitab terkait hal ini. Pandangan Alkitab sebenarnya tidak berbicara langsung mengenai apa itu hedonisme, tetapi kita akan mulai dari akar hedonisme itu sendiri. Kita melihat dalam kisah penciptaan, kemudian bagaimana Allah membuat semuanya baik, dan kesenangan manusia ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, di mana mereka berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati apa yang Tuhan berikan, menikmati proses tugas yang Tuhan berikan, itu menjadi sebuah kesenangan bagi mereka. Tetapi kemudian satu peristiwa kita melihat dalam Kejadian 3, bagaimana Hawa kemudian melihat bahwa ada buah yang baik yang dikatakan oleh si ular, oleh si jahat, dan berpikir bahwa itu membawa pengertian dan mendatangkan kebaikan. Maka dia mengambil keputusan untuk memilih apa yang baik buat dirinya, memilih kesenangan lain di luar dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 6 mengatakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan bahwa bagi Hawa, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Saudara, inilah yang menjadi kunci dari hedonisme sebenarnya. Apa yang menyenangkan dirinya, apa yang dia pikir baik untuk dirinya, membawa kebahagiaan buat dirinya, itu yang diambil. Dan Hawa di dalam hal ini melihat bahwa pohon itu baik dan sedap kelihatannya, menyenangkan hatinya sehingga dia memakannya. Dan terlebih lagi dia bilang memberi pengertian, karena di dalam ayat sebelumnya si ular mengatakan bahwa pada saat engkau makan buahnya, engkau akan menjadi seperti Allah. Maka sumber kesenangan yang awalnya bergantung kepada Tuhan, dia mau memilih sendiri, dia mau menjadi sama seperti Allah dan menjadi sumber dari kesenangan dirinya sendiri. Dia tidak mau menyerahkan kedaulatannya, kehidupannya, kontrol dari hidupnya, dia tidak mau kasih kepada Tuhan. Tetapi dia mau pegang sendiri dan mengambil kesempatan untuk menyenangkan dirinya sendiri menurut apa yang baik bagi dirinya. Saudara, ini sesuatu yang familiar, bukan? Bahwa seringkali dalam kehidupan kita lebih memilih apa yang baik menurut kita. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, dengan banyak slogan-slogannya yang mengatakan bahwa kalau mulai dinasehati atau diatur atau ditegur, kalimat saktinya muncul begitu. Apa itu kalimat sakti? Kalimat-kalimat seperti ini. Yang penting gua happy gitu ya. Jadi selalu mengutamakan kesenangan diri sendiri bahkan pada saat dia mengambil pilihan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini sekali lagi pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menikmati kesenangan di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat bagian berikutnya. Nah, bentuk-bentuk hedonisme apa aja sih begitu ya yang terlihat, yang saya boleh sebutkan beberapa hal di sini adalah sikap hidup yang boros. Kenapa boros? Karena dia berusaha untuk menyenangkan dirinya dengan uangnya, berapapun harganya, begitu ya. Sehingga yang bagi orang lain mungkin ini adalah uang yang sangat berharga, yang nilainya sangat signifikan untuk makan, minum, kehidupan. Dia bisa habiskan hanya untuk kesenangan sementara saja, begitu. Dia mungkin bisa menyenangkan dirinya dengan membeli barang-barang yang tidak berguna, tetapi dia terus membeli karena itu membawa kesenangan buat dirinya. Mungkin teman-teman pernah dengar satu berita di mana ada satu rumah di Korea dan di Amerika juga pernah terjadi ya beberapa kali, bahwa ada satu rumah yang penuh dengan barang-barang rongsokan, barang-barang yang dibeli tapi nggak dipakai. Mereka hanya senang sekali mengumpulkan atau membeli barang-barang tapi nggak dipakai. Itu memberi kesenangan buat dirinya gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk hedonisme. Yang kedua adalah pesta pora. Mereka suka menghabiskan waktu hidupnya, uang yang dia punya untuk pesta pora saja. Jadi clubbing, dunia malam begitu. Itu sering kali dilakukan oleh orang-orang yang punya hidup gaya hedonisme. Hidup ini buat apa, yang penting happy dulu aja begitu ya. Nah, bentuk ketiga adalah kecantikan. Kok bisa, Bu? Iya, ada orang yang menyenangkan dirinya dengan kecantikan hingga ada orang yang operasi berkali-kali hanya untuk merasa cantik atau bahkan untuk merasa cantik seperti artis idolanya. Jadi kenapa dia buat begitu? Dia harus melewati kesakitan demi kesakitan, kumpulkan uang begitu banyak untuk operasi plastik, operasi bagian tubuhnya hanya untuk menjadi serupa dengan idolanya, untuk supaya dia merasa cantik begitu ya. Nah, itu salah satu juga gaya hidup hedonisme. Bu, apakah nggak boleh cantik anak muda? Oh, boleh. Tetapi jika itu yang menjadi tujuan hidupmu dan waktumu, uangmu, perhatianmu kamu curahkan ke situ hanya untuk menyenangkan dirimu, hati-hati. Maka sebenarnya kita sudah hidup dalam gaya hedonisme. Nah, berikutnya adalah makanan. Kok bisa, Bu, makanan? Bisa orang menyenangkan dirinya dengan makanan, ya. Boleh, kalau gitu saya nggak boleh pencinta makanan, Bu. Boleh. Tetapi yang harus diperhatikan atau yang tidak boleh adalah bahwa makanan menjadi puncak, menjadi tujuan hidup dari seseorang itu.
Pada zaman Yunani ada banyak orang yang berpesta pora, makan dengan banyak, makan, menikmati kenikmatan yang maksimal dengan makanan, kemudian memuntahkan kembali hanya untuk menikmatinya kembali. Saudara, makanan bisa menjadi jerat juga untuk orang-orang hedonisme, menuangkan dan mencari kesenangan dirinya di dalam makanan. Dan itu menjadi bentuk kepuasan tersendiri. Dan kalau saat dia merasa tidak puas, dia akan keluarkan, dia akan melakukan hal yang tidak benar, hanya untuk memastikan bahwa dia dapat menikmati kembali. Nah, berikutnya lagi ada game, permainan. Apalagi sekarang dengan zaman digital, di mana game online sangat marak sekali. Dan ini bisa menjadi bentuk dari hedonisme. Begitu. Maksudnya apa? Gaya hidupnya menyenangkan diri sendiri dengan menghabiskan waktunya tenggelam di dalam permainan-permainan. Bu, apakah nggak boleh main game? Bukan, boleh. Bahkan ada orang yang mencari nafkah sekarang olahraganya game ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah jikalau itu yang menjadi tujuan hidupmu, disitulah kamu menemukan kesenanganmu dan kamu terus berkutat di dalam hal itu tanpa memperdulikan hal yang lain. Kita seringkali mendengar di berita ada anak-anak yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan psikologis karena permainan game online ini. Nah, berikutnya ada juga obat-obatan, yaitu mencari kesenangan sementara, menghindari kepahitan hidup, luka batin, penderitaan hati, akhirnya dia mencari pelarian lain, yaitu obat-obatan. Jadi drugs ini bukan hanya yang bisa dibeli mahal, tapi juga bentuk kesenangan apapun melalui obat-obatan yang dia konsumsi, yang dapat membuat dia menghilangkan kesedihannya, kesakitannya, dan mendapatkan kebahagiaannya. Nah, ini juga gaya bentuk hedonisme, ya. Bisa obat tidur, bisa tadi yang bentuk lem, atau bisa narkoba, atau minuman keras. Nah, apalagi bentuk hedonisme yang lain? Yang ini mungkin jarang didengar, tapi Ibu mengamati bahwa seringkali bentuk hedonisme tertuang dalam bentuk rohani. Maksudnya apa? Dia orang yang agamawi, dia melampiaskan mencari kesenangan dalam bentuk ritual keagamaan, tapi tidak sungguh mencari Tuhan. Dia hanya untuk menyenangkan dirinya, dia mencari kegiatan-kegiatan gereja atau terlibat dalam bentuk-bentuk pelayanan gereja, tetapi untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Nah, tipe orang yang begini maka contohnya begitu ya, pada saat datang ke sebuah gereja berjemaat, lalu rasa ini kok nggak menyenangkan gereja ini ya, nggak menyenangkan hatiku begitu. Sepertinya ada yang salah dengan perasaanku, ini terlalu kalem lah, terlalu apa, ada banyak keluhan, kemudian memilih untuk pergi. Pada saat membaca ayat-ayat tentang tugas, tentang kewajiban, tentang penderitaan, ya, tentang bagaimana harus berbagi untuk sesama, dilupakan ayat-ayat demikian. Karena apa? Tidak menyenangkan hatinya. Jadi dia hanya memastikan bahwa dirinya mendapat kebahagiaan supaya tidak mendapatkan kesakitan, ya, atau tidak mendapatkan neraka, maka dia mencari hal yang rohani. Tetapi sebenarnya itu menjadi bentuk dari hedonisme yang berbeda, yang mungkin jarang disebutkan, tapi ini juga harus diperhatikan. Apakah mungkin keagamaan kita, kegiatan ibadah kita adalah tuangan dari bentuk pencarian kesenangan diri sendiri? Nah, pengkhotbah mengatakan, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Artinya Raja Salomo, penulis dari pengkhotbah ini, mengatakan bahwa dia sudah mencoba dan menikmati kesenangan-kesenangan duniawi atau kesenangan-kesenangan yang orang pikir akan membawa kesenangan. Tapi lihat, itu pun sia-sia. Kalau dibilang dari masalah keuangan, siapa yang tidak lebih mapan dari Raja Salomo? Kalau bilang masalah kenikmatan dari sebuah hubungan, ya punya pacar banyak, gitu ya. Siapa yang bisa menandingi Salomo? Mengenai pesta, siapa yang bisa menandingi Salomo dengan begitu banyak harta mengadakan pesta untuk selir-selirnya? Tetapi lihat, dia katakan juga itu pun sia-sia. Saudara, kesenangan itu memang betul, hal-hal yang tadi disampaikan dalam bentuk hedonisme itu bisa membawa kesenangan, betul. Tetapi kesenangan itu bersifat sementara, yang ujungnya membawa kepada maut sebenarnya.
Nah, ini seringkali yang tidak dapat disadari. Hidup dalam kesenangan sementara hari demi hari yang pada akhirnya membawa kepada maut. Jadi bagaimana sebenarnya kita harus mencari kebahagiaan? Apakah orang Kristen nggak boleh bahagia, Bu? Apakah anak muda Kristen nggak boleh bahagia? Oh, boleh sekali. Dan itu adalah tujuan Tuhan bagi manusia untuk menemukan kesenangan di dalam Tuhan. Maka tujuan hidup manusia adalah menikmati Tuhan. Dan di dalam menikmati Tuhan itu dia menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta yang memberikan hidup dan jiwanya. Maka pada saat hidup dan jiwa yang sementara ini berkait dengan Allah yang adalah sumber dari kehidupan kita, maka kita akan berjumpa dengan sumber kebahagiaan. Maka mencari kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dipikirkan, bahwa keagamaan kita bukan semata-mata untuk menghindari kesakitan atau untuk melampiaskan kesedihan, tetapi sesungguhnya adalah untuk mengenal Tuhan. Dan dalam mengenal Tuhan kita menemukan kebahagiaan. Mazmur 36 ayat 8 sampai dengan 10 mengatakan demikian. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Anak muda, lihat kalimatnya bahwa engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Jadi kalau ada anak muda yang berpikir bahwa kekristenan itu membosankan, gereja itu membosankan, Tuhan itu membosankan, hati-hati anak-anak muda ya. Mungkin harus pikir kembali hubungannya dengan Tuhan bagaimana. Saya ilustrasikan seperti hubungan dengan pacar ya. Saat anak muda senang pada anak muda, laki-laki mungkin senang kepada seorang wanita. Pasti pada saat melihat saja sudah senang. Gitu ya, apalagi bisa ketemu, ngobrol, jalan-jalan, wah tambah senang. Pulang kayaknya apapun jadinya baik semua karena begitu senangnya. Hubungan yang baik itu, kecintaan terhadap pasangannya itu yang memberi dia kesenangan saat dia punya waktu bersama dengan pasangannya. Maka pada saat kita merasa bosan ke gereja, bosan baca firman, mungkinkah kita sedang merasa bosan dengan Tuhan dan sebenarnya kita dalam posisi tidak lagi mencintai Tuhan sebenarnya. Karena kita begitu asik dan sibuk mencintai diri sendiri. Saudara, anak muda yang GSRI yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Mazmur mengatakan Tuhan memberi minum dari sungai kesenangan Tuhan. Artinya apa? Bahwa pada saat kita mencintai Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan menikmati kesenangan yang tidak hanya sementara dan sifatnya hanya mengisi hati, tetapi betul-betul kesenangan yang maksimal yang kita bisa punyai sebagai manusia. Nah, ini sesuatu yang kita lihat bahwa terkadang kita begitu mencintai hidup kita dan kita hanya memanfaatkan Tuhan, maka keagamaan kita menjadi sebuah kebosanan. Tetapi waktu kita menjalani keagamaan kita, iman kita dalam Tuhan adalah sebuah hubungan yang kita terus bangun dengan Tuhan, terus membangun cinta dengan Tuhan, terus mau mengenal Dia, maka kesenangan itu kita peroleh dalam Tuhan. Apa yang Tuhan cinta, kita cinta. Apa yang Tuhan suka, kita suka. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Dan kehidupan ini menjadi sebuah petualangan bersama dengan Tuhan. Anak muda yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa kebahagiaan ada dalam Tuhan. Yesaya 48:18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan menjanjikan kebahagiaan yang tidak akan pernah berhenti. Kebahagiaan akan terus berlimpah, bahkan seperti gelombang laut yang datang begitu berlimpah dan tidak pernah berhenti. Sudah itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan ini? Dalam Mazmur mengatakan bahwa Tuhan dia sumber kebahagiaan. Jadi pertama, carilah Tuhan. Yang kedua, kita lihat bahwa perhatikanlah perintah-perintahku. Maka
Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, menghormati Tuhan, maka dia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Melakukannya bukan karena takut dihukum, tapi melakukannya karena takut Tuhan tersakiti, takut Tuhan sedih. Dan karena pada saat Tuhan senang, kita menjadi senang. Apa yang Tuhan suka, kita suka. Ini menjadi kesukaan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan orang yang demikian dikatakan bahwa kebahagiaan akan terjadi di dalam hidupnya. Maka orang tidak akan menjadi hedonis. Karena apa? Kebahagiaan dia berasal dari Tuhan, dan Tuhan yang memberi kebahagiaan itu sehingga itu menjadi cukup buat hidupnya. Lain dengan orang yang mencari kebahagiaan dengan dirinya sendiri dan bersumber dari perbuatan dirinya sendiri, maka itu akan menjadi sia-sia pada akhirnya. Kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang menunjukkan cintanya kepada kita. Dan harusnya sebagai orang yang dicintai Tuhan, kita mendapatkan kesenangan dalam Tuhan. Saudara, ada anak-anak muda seringkali merasa galau dan patah hati ya pada saat cinta bertepuk sebelah tangan. Ada juga yang mengatakan, kamu lebih pilih mana, dicintai atau mencintai? Orang lebih suka untuk dicintai. Saudara tahu bahwa sebelum saudara punya pasangan, sebelum ada orang lain yang menyatakan cinta kepada saudara, saya mau kasih tahu pada saudara semua, kepada anak-anak muda semua, bahwa ada Tuhan yang mencintai saudara dengan begitu dalamnya. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu cintanya Tuhan kepada kita, kepada kalian anak-anak muda. Tuhan memberikan anak yang tunggal untuk menunjukkan cintanya dan menuangkan cintanya supaya kita boleh bersama-sama dengan Dia. Demikian juga dengan Kristus. Ibrani 11 ayat 25 mengatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi Kristus dalam pengorbanannya datang ke dunia, mati di kayu salib, dia mengabaikan kesenangan dirinya. Untuk apa? Untuk cintanya kepada Bapa, cinta Bapa kepada kita, cinta Allah kepada kita. Supaya kita boleh menemukan kesenangan dalam Tuhan. Saudara, inilah kunci dari kesenangan sejati. Nikmatilah cinta Tuhan. Jangan gadaikan cinta Tuhan untuk seorang lain. Jangan gadaikan cintamu juga kepada Tuhan untuk hal yang lain. Hidup ini adalah akan ada banyak petualangan yang kalian alami sebagai anak muda. Tetapi ingatlah bahwa kebahagiaan kita, kesenangan kita, sumbernya dari cinta Tuhan. Jadi kalau ada anak muda merasa bosan, saya mau katakan sekali lagi, hati-hati. Temukan kembali cinta mula-mulamu dengan Tuhan. Atau bahkan mungkin di antara kalian yang merasa begitu kosong hidupnya, nggak pernah merasakan kesenangan, nggak pernah merasakan kebahagiaan. Ke gereja pun cuma sementara doang bahagianya, habis itu hilang lagi bahagianya. Sudah saya mau kasih tahu kepada kalian semua, carilah kebahagiaan kekal. Kenapa kita seringkali rasakan kesepian, sakit, begitu ya, rasakan kesedihan? Karena hati kita kosong. Hati kita dipenuhi dengan keinginan diri kita yang akhirnya melukai diri sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan demikian dalam Yohanes 3:38, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa? Jika kita mengundang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima cinta Tuhan dalam hidup kita. Secara pribadi, bukan dari kata orang, bukan dari orang tua. Bukan karena orang tua suruh, tapi betul-betul mengalami Tuhan. Betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, meminta Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan meminta Dia untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita. Menikmati cintanya yang berlimpah-limpah untuk menjadi sumber kesenangan kita. Biarkan Allah mengisi hati saudara. Biarkan cinta Tuhan memenuhi hati kita dan hidup kita. Sehingga dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita mungkin boleh merasakan penderitaan, tapi tidak untuk selamanya. Karena Tuhan sumber damai sejahtera akan memberikan kebahagiaan yang sempurna. Dengan demikian, kita akan dapat menghindari bahkan membuang gaya hedonis. Karena apa? Kesenangan kita dalam Tuhan. Kita mencintai apa yang Tuhan cintai. Kita mencintai pelayanan karena apa? Memuji Tuhan merupakan sebuah kesukaan. Saya suka ke gereja, saya cinta untuk ibadah. Kenapa? Karena memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan adalah
sebuah kesukaan. Kenapa? Sekali lagi ilustrasi tentang pasangan. Saat kita mencintai seseorang, kita melakukan sesuatu yang disenangi dia adalah kesenangan buat kita. Saudara, terimalah cinta Tuhan. Bagi teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hari ini saya mengundang, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi sumber kesenangan hidup. Bagi saudara yang sudah terima Tuhan, tapi masa kok hidup saya begini ya Bu? Carilah Tuhan, kenalilah dia, bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Temukanlah kembali cinta Tuhan. Dan biarlah cinta Tuhan memenuhi hati kita dan memampukan kita untuk menikmati kesenangan secara maksimal. Bukan dari diri kita, tapi dari sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya hari ini menjadi hari yang menyenangkan oleh karena Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih kalau Engkau adalah sumber kesenangan kami. Dalam kehidupan kami yang mungkin banyak sekali yang kami alami, penderitaan, kesakitan, penghinaan yang membuat sakit hati, ada banyak penderitaan yang kami mau hindari. Tuhan tolong kami untuk mencari dalam Tuhan cinta Tuhan yang sejati, yang membuat kami merasa dicintai, dan membuat kami merasa begitu bahagia, karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak menahan-nahan apa yang baik untuk kami. Ajar kami untuk mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk menikmati kesenangan dalam Tuhan. Ajar kami untuk menemukan kesenangan dalam Tuhan melalui cinta Tuhan dalam hidup kami. Jikalau ada di antara kami yang merasakan bosan dan mulai merasakan hambar dalam hubungan dengan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tolong kami anak muda untuk bergairah mencari Tuhan, dan boleh menemukan kebahagiaan dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, demikianlah ibadah pada sore hari ini. Kita sudah sama-sama adakan, kita sudah ikuti bersama, dan biarlah firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar terus boleh menopang kehidupan kita, memimpin setiap langkah kita untuk hidup menyenangkan Dia. Dan minggu depan kita boleh bertemu kembali di dalam tema yang berbeda. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. When the giants tower over my faith, and I'm frozen by the battles I face, there is just one place I go to be saved. I run in the arms, in the arms, in the arms of Jesus. You will never fail, never fail. You are my strong tower. I run in the arms, in the arms, in the arms of Jesus. You will never fail, never fail. You are my strong tower. In the shelter of your wings, you cover me, and it's here my